kita melihat fenomena ini itu kalau mau dibicarakan sebagai sebuah gangguan kesehatan, sudah tidak layak kalau kemudian kita mengarahkan analisa munculnya atau maraknya masalah kesehatan mental ini semata-mata menjadi sebuah persoalan personal. Oh, itu karena si A itu memang kurang iman saja. Oh, itu karena si B karena dia mengalami keluarga yang broken home. Oh, itu karena si C begitu ya. Karena dia pernah mengalami misalkan trauma ini. Enggak, kalau yang kita lihat angka-angka itu seperti ini begitu ya. Dia itu ada di mana-mana. Dia menyerang anak juga orang dewasa. Dia juga menjangkiti laki dan perempuan. Dia juga terjadi di penduduk yang ada di daerah perkotaan, tapi juga di pedesaan, kan gitu kan ya. Artinya berarti kan ini tuh menjadi suatu kondisi penyakit yang menyeluruh. Nah, bahkan kalau kemudian kemarin kita menyebut COVID-19 itu sebagai pandemi, begitu ya, karena dia sebuah gangguan kesehatan yang menimpa wilayah itu dalam wilayah yang sangat luas. Pada saat yang sama kita juga mendapati disebut juga pada waktu pandemi COVID itu terjadi double pandemi. Apa double pandeminya itu? Selain COVID juga terungkap bahwa ada banyak sekali gangguan mental yang saat itu kemudian menjadi semakin transparan gitu loh, kayak panen kemudian baru kita ketahui begitu ya. Sebenarnya bukan baru terjadi gangguan mental pada saat itu, tidak. Proses itu sudah berjalan begitu, tapi pada saat serangan pandemi COVID kemarin itu membuat semua kerusakan-kerusakan, kelemahan-kelemahan, kerentanan itu kemudian memang keluar ke permukaan. Jadi dia bukan semata-mata persoalan personal gitu loh, Mas Ishak ya. Bukan juga ini hanya faktor keluarga saja, sehingga kemudian kalau kita hanya solusinya hanya pendekatan si A itu berarti harus hanya seperti itu saja, dikasih perhatian, dikasih saran untuk kemudian mendekat secara spiritualnya itu misalkan seperti itu. Sementara kemudian ada banyak faktor lain yang ternyata berpengaruh, nanti akan kita coba lihat yang tidak akan selesai.